Oke. Sebentar. Banyak saya Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mas Andrea, Pak Asep juga atas presentasinya yang menarik. Em, oke lah, sekarang saya cerita saya lah ya. Em, Topiknya adalah tadi kan dari bahas tentang civil engineering, oil and gas, structure. Sekarang kita shift gear ke ini chemical engineering. Em, jadi chemical engineering ini nggak tahu saya. Kalau zaman saya dulu sekitar apa tuh? 20 tahun yang lalu itu kita itu jurusan ini nggak terlalu banyak dikenal untuk anak-anak sebaya saya waktu itu ya. Nggak tahu sekarang. Jadinya begitu begitu saya bilang ke orang tua saya, ya saya mau masuk teknik kimia. Terus orang tua saya bingung kan. Kebetulan orang tua saya kan apa namanya dosen, jadi dia ke inilah ke em, ke dosen teknik kimia di kampusnya juga di Sumatera Utara sana. Kemudian ditanya, anak saya mau masuk teknik kimia, memang itu jurusan apa katanya gitu. Terus si bapak dosen ini dia nanya balik, memang anak bapak mau masuk teknik kimia di mana kata dia gitu. Terus saya bilang teknik kimia di ITB, dia mau coba di sana. Kemudian kata si dosen teknik kimia USU ini, dia bilang, "Oh, teknik kimia ITB. Oh, bagus itu, Pak," kata dia gitu. "Itu yang paling bodohnya pun, lulusan paling bodohnya itu jadi dirut Pertamina," kata dia gitu. Nah, semenjak saat itu, saya itu semakin bersemangat lah saya jadi apa namanya menekuni bidang teknik kimia ini dan sampai akhirnya saya kalau dilihat balik ke belakang, saya belajar teknik kimia itu selama 10 tahun. Jadi dari 2000 sampai 2010 itulah saya sekolah. Di tengah-tengahnya ada sempat kerja magang segala macam, tapi all in all tuh ijazah saya yang dokter itu tahun 2010. Saya masuk ITB 2000 itu 10 tahun. Jadi ini saya nge-sharing sebenarnya apa sih sebenarnya teknik kimia itu, chemical engineering dalam bahasa Inggrisnya, dan kemudian mereka tuh ngapain aja sebenarnya. Eh, Silakan ditanyain aja ya, ini kita santai-santai aja. Disclaimer, ini semua pengalaman saya, jadi kalau ada yang salah itu urusan saya. Jadi kalau ya yang benar datang dari Allah, yang salah itu kesalahan saya sendiri. Mmm, Topiknya saya bagi, ya ada beberapa teknik kimia itu apa yang mereka kerjakan, semua saya tambahkan juga beberapa notable notable chemical engineers. Jadi ada beberapa well known figure di dunia ini yang saya pikir inilah baik untuk di-share. So teknik kimia itu apa? Nah, kita lihat teknik kimia itu kan ada kimia-kimianya. Jadi kalau kita lihat kembali, oke, apa sih produk-produk kimia dalam kehidupan kita? Contohnya kayak ini nih, kosmetik, obat-obatan, vitamin, makanan, eh, pupuk-pupuk di bidang pertanian, ya, pupuk di bidang pertanian. Ini semua ini punya ada bahan kimianya, ya, bahan kimianya. Nah, food ini termasuklah food packaging untuk bungkus makanan dan juga nanti misalnya untuk yang kayak semacam food flavoring untuk makanan juga. Highlight pen. Kemudian kalau kita lihat di household, kita punya kayak semacam pembersih, pembersih di sini sabun, sampo, sikat gigi, dan segala macamnya saya juga nggak tahu ini apa ini. Kita ada segala macam bentuk plastik, ya, plastik, mau tangki, botol, mainan anak-anak, pakaian kita tuh plastik. Jadi kalau saya presentasikan ini di offline, saya akan minta ini kan biasanya kan kalau kita punya baju di sebelah kiri itu bagian dalam dia ada kayak semacam terbuat dari, kadang-kadang ada yang terbuat dari polipropilin, kadang ada terbuat dari apa namanya yang gabungan beberapa polimer. Nah itu contoh plastik. Contoh produksi dari ya, produk kimia. Ini juga ada ya kertas, ban, kosmetik lagi, cat, kemudian kita punya bumbu-bumbu makanan, pewarna makanan, Coca-Cola, minuman botol. Nah, minum botol ini kan dia ada CO2 dimasukkan ada gas CO2 dimasukkan ke dalam ininya kan, ke dalam airnya tuh, air Coca-Colanya itu. Kemudian botolnya itu sendiri. Ini juga ada pakaian, mainan, peralatan camping, segala macam yang material, sampai ke material yang ada di dalam mobil, kamera, telepon, apa namanya, laptop dan segala macamnya. Pokoknya,
air bersih juga untuk kolam renang, untuk disinfektan segala macam. Jadi pokoknya segala macam yang kita lihat, yang kita sentuh, yang kita pegang dalam kehidupan sehari-hari ini adalah bahan-bahan kimia yang dihasilkan di beberapa tempat. Nah, beberapa tempat itu contohnya, misalnya kalau kita bicara tentang energi, seperti bensin, diesel, jet fuel, lubrikan, ya pelumas, kemudian berbagai macam bahan baku untuk industri kimia yang buat pakaian, plastik segala macam tuh mereka dibuat di sini nih. Jadi kalau teman-teman pernah jalan-jalan, kayak misalnya kalau di Indonesia tuh pergi ke, ya kalau nggak kalau di Sumatera ada di Dumai, kalau di refinery Pertamina di Dumai, kalau nggak ke Cilacap atau Balongan, kemudian kalau di Balikpapan juga ada Pertamina yang punya refinery ya, kurang lebih seperti itu. Ini untuk memproduksi energi-energi yang tadi itu yang kita pakai untuk menjalankan mobil kita, menghidupkan lampu, zaman dulu pakai minyak tanah kalau makan kan, kalau pakai sekarang kan pakai LPG untuk masak, nah pun dibuat di sini juga. Kemudian air minum. Nah, air minum tuh jangan sangka kita pergi, kecuali kita memang tinggal di desa, tinggal di gunung, kita bisa langsung minum air minumnya. Nah, di settingan dunia modern sekarang, ada banyak negara di dunia ini yang airnya pun di-recycle. Contohnya yang paling dekat adalah Singapura. Singapura itu kan airnya di-recycle tuh, air minumnya. Nah, ini yang apa namanya, bahan-bahan yang diproduksi secara proses teknik kimia juga. Kemudian, kayak misalnya sampo, sabun, segala macam, alat-alat pembersih itu dibuat di pabrik-pabrik yang kelihatan seperti ini. Dia kelihatan agak bersih dibandingkan kalau yang ini ya, dibandingkan kalau yang ini kan. Nah, ini kan nggak bersih. Ini paling bersih, nah ini agak bersih. Tapi kalau misalnya untuk yang kayak, makanan dia jauh lebih bersih lagi seperti yang di sini. Nah, ini meskipun kelihatan seperti AI, tapi kurang lebih, untuk food manufacturing industries kayak misalnya kita pabrik, apa namanya, kayak es krim, susu, yogurt, dan segala macamnya yang seperti itu, vitamin, obat-obatan itu seperti ini. Jadi orang-orang ini pakai ini, yang baju steril ini. Ini kan mengkilat kan, jadi mengkilat, dan juga kalau kita lihat nih pipanya ini nggak ada bengkokannya. Jadi dia kayak apa namanya, dia nggak bengkok seperti ini, tapi, eee, tujuannya adalah supaya nggak ada dead end. Anyway, itu nanti pula. So inilah yang beberapa, barang-barang yang kita gunakan, sentuh, pegang, makan, minum, sehari-hari diproduksi di tempat-tempat seperti ini ya. Kalau mau nebak, misalnya perempuan, dia ada banyak chemicals yang diletaknya. Yang boleh dari lipstiknya, parfumnya, kosmetik segala macam itu. Eh, saya ambil dari internet ya, nggak tahu ini benar atau enggak. Jadi sekitar 168 chemicals yang mereka letakkan di dalam di tubuh mereka setiap hari. Itu dari yang bentuknya seperti ini mungkin deodoran kali ya. Ini apa? Nggak tahu lah saya, lipstick segala macam. Ya, kurang lebih seperti itu. 168. Yang paling gampangnya adalah dalam satu botol ini, katakan dalam satu botol ini ya, lihat ingredient di belakangnya itu. Lihat ingredient di belakangnya itu. Nah, cara membaca ingredientnya adalah ini tambahan aja. Jadi adalah kalau ingredient yang pertama disebutkan, itu berarti konsentrasinya atau jumlahnya paling banyak di dalam botol ini. Dan ingredient nomor 2 itu jumlahnya lebih sedikit daripada ingredient di sini, tapi lebih banyak daripada ingredient yang mengikutinya. Nah, kayak gitu bacanya. Jadi total jumlah ingredient untuk satu botolnya ini pun ada berapa puluh kan biasanya. Jadi mungkin make sense lah ada 168 chemical. Jadi apa sih sebenarnya teknik kimia itu? Apa sih sebenarnya? Teknik kimia itu adalah disiplin, dia agak susah definisikannya. Jadi yang pada intinya adalah kita punya bahan baku untuk menjadi yang diproses, terus diubah secara fisika dan kimia, untuk menjadi bahan-bahan jadi yang lebih bernilai tinggi. Jadi kita punya bahan baku, kita punya proses fisika dan proses kimiawi, jadi dia berubah dari bentuk sifatnya, dia berubah dari bentuk tatanan kimianya, dia juga berubah. Kemudian bentuknya pun berubah, untuk menjadi bahan baku yang punya nilai jual, lebih tinggi ya. Kata kuncinya adalah di nilai jual lebih tinggi. Jadi misalnya mereka itu mulai dari zaman dulu dari laboratori, kemudian punya lab scale, kemudian bisa punya full scale production kayak yang pabrik-pabrik yang tadi saya tunjukkan. It touches everything, yang tadi itu ya seperti, ini banyaknya, manufacturing, pharmaceutical, healthcare, design and construction, pulp and paper industries, petrochemicals, food processing, petrochemicals, and so on so forth.
yang semua pabrik tadi yang saya temukan itu udah mencakup banyak yang ada di sini. Yang penting adalah matematika, ya kan? Nah, ini meskipun namanya teknik kimia, kita nggak banyak belajar kimia di sini. Jadi banyak teman-teman saya zaman dulu kan, misalnya pas kita ospek, tanyain sama senior-seniornya, "Kamu ngapain masuk teknik kimia?" Terus mereka bilang, "Oh, karena saya suka kimia, Bang," katanya gitu. Terus sama abang tadi itu tanya, "Lah kenapa nggak masuk jurusan kimia aja?" Katanya gitu. "Kan kalau teknik kimia ada tekniknya, jadi kelihatan keren. Kalau kimia nggak ada tekniknya, kurang keren," gitu. Itu jawaban teman saya tuh yang sekarang dia jadi wartawan. Teman saya ini yang ngomong tadi tuh dia sekarang jadi wartawan. Jadi ada banyak yang nggak cuma dia sendiri, ada banyak teman-teman yang memang waktu SMA mereka suka kimia, and then mereka ada yang masuk teknik kimia, ada yang masuk kimia. Tapi yang orang-orang yang masuk teknik kimia karena mereka merasa suka kimia, itu adalah orang-orang yang tersesat di jalan yang benar. Kalau saya bilang. Jadi jadi yang paling penting di jurusan ini matematika nomor satu, kemudian sains sih seperti kayak fisika, kebanyakan fisika, kemudian ya kimia lah agak-agak dua mata kuliah. Jadi jadi dari 144 SKS itu rasanya kimia di jurusan ya kita belajar nggak sampai 10, 8 kali. Iya 4 8. Kimia organik sama kimia analitik. Selebihnya ya berkutat di bidang matematika dan fisika. Oke. Nah, siapa sih teknik kimia ini datang dari siapa? Nah, jadi zaman dulu kita yang kalau kita balik sekitar 1400 tahun ya, 1400 tahun atau lebih dari itu, mmm, orang-orang udah bikin ya yang namanya kayak proses, in a way. Jadi ingat nggak zaman dulu lampu-lampu di jalan tuh diambil dari minyak minyak ikan paus kan ya, itu kan minyak ikan itu harus dibersihkan segala macam. Nah, itulah salah satu bentuk proses yang paling mendasar. Kemudian di zaman kayak kita zaman dulu zaman ke apa namanya, zaman zaman, kerajaan kayak Abbasiyah, kemudian Umayyah di zaman tuh Eropa, Cordoba dan segala macamnya tuh mereka kan bikin sampo, mereka bikin sabun. Nah, jadi ada banyak bahan-bahan kimia di tabel periodik itu yang apa namanya? Yang ditemukan pada zaman itu. Makanya golongan-golongan ada golongan kan, ada golongan alkali dan golongan alkali tanah itu banyak ditemukan di zaman-zaman itu. Mmm Kemudian, proses-proses yang tadi itu kita sebut kayak rudimentary lah, basic, dimodernisasikan oleh yang namanya bapak ini, Bapak Davis, George Davis. Jadi dia ini yang pertama kali apa namanya, memberikan kuliah, inilah teknik kimia di kalau nggak salah ini di UMIS waktu itu, di UMIS di UMIS. Jadi kalau teman-teman tuh pergi ke sekarang ini namanya University of Manchester, zaman dulu namanya UMIS, University of Manchester Institute of Science and Technology. Sekarang ini namanya University Manchester saja. Nah, dia ada patung dia di sana. Kalau nggak saya lihat ya, ada patung dia di sana. Jadi memang ada tulisan this is the birthplace of chemical engineering di University of Manchester. Jadi kalau pengen mau belajar teknik kimia di daerah asalnya, nah pergilah ke University of Manchester. Oke, itu semua teknik kimia. Sekarang mereka ini ngapain sebenarnya? Mungkin ada ide tadi, udah ada ide, teman-teman udah punya ide melihat dari pabrik-pabrik itu. Tapi pada dasarnya adalah kita terlibat tentu kita harus desain pabrik tadi kan ya, untuk bisa bikin proses tadi dari bahan baku ke bahan jadi. Kita harus bisa desain prosesnya, kemudian selama proses itu berlangsung kita bikin modifikasi, terus kita menjalankan prosesnya supaya kita bisa menghasilkan produk-produk tadi. Kita akan bekerja di industri-industri seperti ini, chemicals and petrochemicals, kemudian pharmaceutical, yang udah ini saya repeat aja, kemudian energi yang tadi saya sebutkan, air, makanan dan minuman, material, mining dan minerals. Jadi untuk yang mining kayak misalnya teman-teman yang dari Freeport kan mereka kan mine saja tuh, diambil bahan-bahan yang ore-nya tuh, raw bahan-bahan bakunya tuh, kemudian mereka akan pergi ke mining processing facilities. Nah, itu yang beberapa teman saya teknik kimia juga bekerja di situ. Oil and gas yang saya kerja sekarang,
Kemudian desain untuk yang EPCI kayak tadi Pak Sep dan Bu Grace tadi cerita. Kemudian di bio dan nanoteknologi, ya. Ini konsultan, business management juga ada, konsultansi. Ya, bottom line, many things in life are made by chemical engineers. Cuma for some reason, kalau misalnya kita lihat, katakan kita lihat mobil kan, yang atau mesin-mesin, yang terbayang sama kita adalah mechanical engineers. Nah, kalau kita lihat bangunan, kita lihat jembatan, nah yang terbayang sama kita adalah civil engineers. Tapi nggak pernah ada yang terbayang misalnya kalau misalnya refinery, siapa yang terbayang? Ada juga. Yang misalnya kita lihat kok kilang minyak, refinery, yang terbayang sama kita mungkin adalah ini teknik perminyakan. Nah, teman saya pun ada yang juga kesasar seperti itu. Dia pikir dia masuk teknik perminyakan untuk bisa mengolah minyak. Tapi ternyata teknik perminyakan itu bukan bukan mengolah minyak. Yang mengolah minyak itu menjadi bahan baku, menjadi bahan produk itu adalah orang-orang teknik kimia. Anak-anak teknik perminyakan mereka akan mengambil minyak dari dasar bumi. Nah, orang teknik kimia juga bisa bekerja di bidang itu juga. Nah, jadi ada banyak overlapnya. Tapi yang poinnya adalah si anak-anak yang masuk teknik penyiaran tadi, mereka tidak akan bisa bekerja di industri yang mengolah minyak menjadi bensin, diesel, jet fuel dan segala macamnya. Ini yang saya ambil di Global Top 50. Biasanya saya ambil dari ini artikel ini dari 2023. Nah, BASF ini udah puluhan tahun ada di nomor satu berdasarkan sales biasanya. Karena mereka BASF dia kan tagline-nya adalah The Chemical Company. Dari udah zaman dulu. Dan punya Sinopec ini perusahaan Cina, ini Dow Chemical, LG Chemical, JLG, LG kan ada LG Kulkas, kan ada LG juga kan ya kayak gitu-gitu. Ada phone juga ada LG. Nah, mereka punya LG Chemicals, PetroChina, ExxonMobil, SABIC dan segala macamnya. Petronas juga ada. Petronas adalah juga chemical company in essence ya. Kemudian yang kayak seperti ini BASF kan dia mereka kayak owner lah, mereka punya teknologi. SABIC juga, Shell juga mereka punya teknologi. SABIC punya teknologi. Linde pun mereka punya teknologi. Hexagon juga punya teknologi. ExxonMobil, DSM mereka ini punya teknologi Dow. Petronas dia kan owner. Kemudian si Technip dan segala macamnya itu kayak Worley, kemudian kayak kalau Indonesia itu namanya Rekin, IKPT, Tripatra dan segala macam itu adalah kayak EPC company yang dimana kita tuh bekerja untuk mendesain infrastruktur tadi, mendesain pabrik-pabrik. Kalau kita lihat di chemical projects life cycle, kan tadi saya bilang kan kita bikin dari bahan baku ke bahan jadi, ada prosesnya. Tapi dari proses itu pun ada yang punya stage, Jadi life cycle itu kan lebih seperti ini. Kita brainstorming idea, buat literature review, kemudian bikin eksperimen di lab atau pilot plan. Kemudian dari sini biasanya ada banyak ide nih, di sini ada banyak ide, 1, 2, 3, 4, sampai hampir 100 ide katakanlah ya, untuk bikin apa yang mau kita prosesnya. Kemudian kita punya visibility tadi, jadi ide yang dari 100 tadi itu tinggallah katakanlah 5 ide. Nah, untuk kita lihat ada 95, dari 100 ide, ada 95 ide itu memang nggak ekonomis sama sekali, karena ujung-ujungnya kita harus buat usaha yang menguntungkan kan. Dari visibility tadi kita pergi ke conceptual design. Nah, biasanya conceptual design ini udah hampir memilih inilah proses route yang akan kita implementasikan. Ini ada di fase R&D. Kemudian begitu di sini di gate yang ini kita akan pilih, oke, ini adalah satu proses route atau license yang kita akan desain. Ini akan masuk ke namanya basic engineering. Nah, basic engineering ini kita akan estimasi cost kurang lebih plus 50% minus 30% katakanlah. Kemudian kita akan pergi ke detail engineering yang udah cukup detail, termasuk menghitung nuts and bolts and everything. Dari situ ini ada di yang tipe-tipe yang typically yang ini tiga ini ada di process engineering design. Jadi company-company kayak EPC mereka bekerja di sini. Kalau company-company yang punya teknologi mereka bekerja di sini sampai conceptual design. Kadang-kadang kalau mereka punya manpower yang cukup mereka akan sampai di basic engineering. Nah, kayak tempat saya dulu di AkzoNobel kita bikin sampai basic engineering.
Kemudian begitu sampai detail desain, kita udah tahu apa yang kita harus beli di sini, apa yang kita harus beli dan di mana belinya, lead time dan segala macamnya. Nah, ini masuklah ke bagian procurement and construction. Jadi si engineering kan, engineering, procurement, construction itu EPC namanya. Kemudian ada juga company yang sampai commissioning and startup. Jadi begitu udah dibeli barang-barang tadi, ini kan barang-barangnya didesain di sini barang-barangnya, kemudian dibeli di sini, kemudian di install atau dipasang di site. Begitu udah dipasang, kita trial, kita cobalah kan, kita commission, ada yang commission di site, ada yang commission di site dan commission di vendor punya, atau commission di vendor dan di site begitu udah dipasang. Kemudian baru startup. Jadi company yang juga bergerak di bidang EPC, CSU pun banyak juga. Begitu udah jalan dikasih ke klien, katakanlah contohnya Petronas kan ya, atau Pertamina. Nah, mereka akan menjalankan si operasi pabrik tadi itu. Nah, selama di operasi ini, penjalanan operasi ini mereka yang melakukan optimisasi menurut mereka, kemudian revamping kalau mau ada yang salah atau yang kurang atau mau ditambahin atau di bottlenecking kalau mau ditambahin kapasitasnya. Kemudian kalau produk tadi udah nggak laku lagi atau pabriknya udah terlalu tua sehingga maintenance-nya sudah terlalu besar dibandingkan keuntungan yang dapat, mereka akan dihancurkan. Yang ini fase ini namanya fase proses engineering and operation typically. Ini nama yang saya berikan sendiri aja, bukan nama official. Anyway, plant demolition. Jadi udah ada beberapa yang kayak misalnya contoh kayak misalnya yang oil and gas well tadi itu, misalnya udah nggak menghasilkan oil and gas lagi, mereka akan tutup. Mereka udah tutup. Terus yang si oil and gas facility-nya itu di dismantle. Saya cuma tahu ada satu case kalau nggak salah di daerah-daerah Timur Tengah sana yang mereka jadikan kayak semacam ini. Mungkin di UAE kali ya. Kayak apa namanya? Theme park. Si ininya. Si oil and gas facility-nya. Nah, chemical engineers itu ada di mana-mana kecuali kita ada di lab, kita ada bikin feasibility study, kita bikin conceptual design, kita basic engineering, kita process design engineering sebagai process engineers. Kita commission dan startup karena kita tahu bagaimana pabrik itu harus bekerja. Kemudian untuk menjalani operasinya juga kita ada di sana. Nah, saya belum tahu ada teman saya yang bekerja di bagian procurement dan construction karena biasanya procurement ini adalah orang-orang yang nggak tahu saya ini jurusan apa aja. Ada teman saya dari mesin dulu mereka kerja di bagian procurement, tuh saya tahu. Construction ini ya segala macam yang bukan chemical engineering. Jadi kayak misalnya civil pasti mechanical engineering, orang-orang electrical, orang-orang instrumen. Nah, ini mereka akan sibuk lah di construction site ini. Nah, si orang teknik kimianya mereka akan sibuk di bagian pre-commissioning, commissioning, dan juga mungkin ketika construction ini kadang-kadang ya diminta petunjuk, diminta apa namanya kayak insight atau informasi tambahan tentang layout biasanya juga. Apa yang kita lakukan ya selama proses ini? Ini proses ini lah yang proses yang ke ini nih, conceptual basically dari sini dari ini. Dari sini nih. Dari sini nih. Sampai sini. Nah, yang tiga ini lab, feasibility, conceptual design. Yang kita bikin adalah kita buat ini namanya mass energy balance. Mass energy balance. Ini paling simple. Kita punya kotak satu, ini ada anjingnya. Di anjing ini makan, minum, terus ada makan apa namanya mainan anjing, terus dimakan mainan anjingnya jadilah sampah. Terus dia ini kan buang angin, terus dia pipis dan segala macamnya. Kemudian ada solid waste-nya, kebagian lagi dimakan. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini namanya mass energy balance. Jadi kalau kita hitung ini berapa kilo, sekilo, jadi 3 kilo kan. Nah, yang masuk 3 kilo, yang keluar ini pun harus 3 kilo juga. Nah, itu 3 kilo. Jadi kalau masuk 3 kilo, yang keluar pun harus 3 kilo. Itu namanya mass balance. Nah, setelah mass balance ini, kalau terus kita hitung ekonomisnya kan kita hitung, oh ini materialnya sekian ringgit atau sekian rupiah kan. Nah yang total ini pun keluarannya pun sekian rupiah juga. Terus kita kurangin yang ini dikurang yang ini masih positif enggak? Nah kalau masih positif berarti kita lanjutin. Nah kita bikin namanya block flow diagram. Ini lebih detail lagi. Jadi nggak cuma satu kotak besar, tapi kita bikin kotak-kotak yang sedikit lebih kecil. Jadi kita tahu proses-proses secara umum. Inti-inti prosesnya apa-apa aja. Nah, terus kita lebih detail kan kita tahu oh untuk di sini kita perlu energi katakanlah. Ini energi. Nah, energi ini berapa ongkosnya? Ini kan ada rupiahnya juga. Nah, jadi rupiah yang ini dikurangin rupiah yang ini, dikurangin rupiah energi.
Nah, itu masih positif atau enggak? Nah, kalau masih positif, kita lanjut ke stage berikutnya. Nah, kita bikinlah flow diagram. Ini lebih detail lagi. Nah, kita punya proses equipment yang lebih detail. Kita ada banyak ya. Jadi nggak sama kayak kotak-kotak ini. Nggak sama kayak kotak-kotak ini. Ini lebih detail untuk proses equipment. Ini vessel. Nanti kalau di pabrik tadi itu nanti kelihatan nanti vessel. Ini pompa, ini heater, ini reaktor, ini expander, ini vessel, ini heat exchanger, ini distillation column dan seterusnya. Jadi ini barang-barang ini udah menyerupai proses equipment untuk unit operasi yang ada di lapangan. Terus garis-garis ini apa dong? Ini sebesar apa ini? Nah, ini ada kalau kita detail di namanya piping and instrumentation diagram. Jadi di piping and instrumentation diagram ini lebih detail lagi. Jadi kita punya instrumen segala macamnya. Ini apa namanya informasi tentang piping tadi, berapa besar, materialnya apa yang mengalir dalam situ, kemudian informasi khusus lainnya apa aja. Nah, ini tahu kan ini yang buatnya si Creative Engineers, ini nama IPC-nya, si Creative Engineers, kemudian ini nama dokumennya, dan biasanya untuk satu pabrik, piping PNID ini dia ada beberapa ratus, ada ratusan, ada ratusan. Jadi waktu teman saya dulu, kayak misalnya pabrik yang ini nih, dia PNID ini ada sekitar puluhan. Saya ingat 20, tapi PNID puluhan. Berikutnya kita ikut di ini, kontribusi ke plan layout. Jadi kalau dalam 3 dimensi, kita desain juga kan 3 dimensi. Ini orang-orang yang kayak piping lah, orang-orang mechanical biasanya yang kerja di sana. Nah, mereka kata, oh ini ada gudang di sini atau unit di sini, ada tangki di sini. Ah, ini jalan katakanlah ya. Biasanya nanti ada di sini tuh ada kayak ini yang ini nih, ini pipe rack. Sorry, ini pipe rack. Ini pipe rack. Jadi pipa-pipa tuh kabel-kabel tuh lewat di atas sini. Nah, nanti pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sana. Nah, ini flare namanya. Jadi kalau misalnya kita produksi, kemudian ada misalnya kayak yang ada salah atau kejadian yang kita harus buang ke udara, kita bakar, dia akan keluar di sini. Nah, ini ada aturannya untuk memasang berapa jauh dari kompleks dan berapa tinggi. Nah, itu pun ada aturannya nanti kita belajar di company yang namanya EPC tadi. Terus akhirnya kita bisa bikin yang seperti ini. Jadi kalau kita kembali lagi ke yang ini kan kelihatan yang kolom tinggi ini kurang lebih yang ini dia. Nih, ini, ini kolom tinggi tadi. Ini kolom tinggi tadi. Ini namanya distillation column. Ini distillation column. Ini kayak ini vessel kan, ini vessel juga horizontal. Ini kolom-kolom lain, ini vessel-vessel lain saya nggak tahu apa isinya. Ini biasanya kayak stack, cuma stack yang jauh nih. Dia stack, maksudnya yang stack tapi flare-nya itu nggak kelihatan. Nah, jadi flare dalam. Nah ini entah mungkin reaktor ini. Jadi ini ada dua pipa besar keluar. Nah pipa besar keluar ini biasanya yang isinya gas. Nah kalau pipanya kecil-kecil kayak gini, kecil-kecil kayak ya kecil-kecil kayak gini nih, nah pipanya isinya liquid. Nah kalau yang agak gendut dia gas atau gas dan liquid. Dan selagi pabrik itu jalan, ya pabrik itu jadi ya, pabrik itu jadi, lagi dia jalan kita bikin modelnya lagi yang lebih akurat karena pabrik itu jalan, kita bisa bikin model lebih akurat karena datanya udah banyak. Kita bisa bikin sensitivity analysis, kita tahu yang mana yang kita harus optimalkan dan segala macamnya. Kita bikin proses monitoring, kan kita ambil data-data tadi dari lapangan ke kontrol, terus kita analisis, kita bikin model, kita simulasi, kita optimize, kemudian juga in parallel kita bikinlah product development yang baru atau proses teknologi. Product development yang baru contohnya katakanlah yang tadi tuh kayak misalnya uh, kan kayak misalnya baju tadi kan yang combine ada beberapa jenis polimer, kemudian kalau mereka gabungkan polimer-polimer tadi itu bisa menghasilkan polimer lain yang lebih kuat dan lebih murah katakanlah contohnya. Itulah produk development. Proses teknologis begitu mereka tahu kan katakanlah ini yang proses di sini tuh kurang efisien, jadi kalau saya tukar unit operasi ini dengan unit operasi lain itu gimana? Nah, itu mereka evaluasi di sini. Ini di control room. Jadi kita deploy juga high precision instrumentation and controls. Jadi jauh sebelum flight simulator itu ada untuk yang pesawat terbang. Chemical industry itu udah ada untuk yang refinery-nya control room seperti ini. Ini control room nanti ada operator duduk di sini di kursinya ini.
Ini, dia ada berapa? 1, 2, 3, 4 kontrol. Ini kontrol 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ini masing-masing itu dia katakanlah untuk satu kontrol panel ini dia akan melihat yang sebesar ini. Dan dalam sini pun kita bisa zoom in di sini, zoom in di sana, zoom in di sini dan segala macamnya. Nanti mereka bisa di salah satu monitornya ini mereka bisa melihat grafik-grafik yang seperti ini. Nah, terus mereka bisa lihat, oh ini ada tiba-tiba naik atau ada alarm segala macamnya. Nah, di sini diperlukan kita sebagai engineer itu kita tahu proses knowledge, ini belajar di teknik kimianya nanti. Kemudian kita harus bisa bikin kayak systematic thinking dan algorithm karena kita mau desain controller katakanlah kan ya. Ini kan kontrol. Kita mau desain controller kita harus tahu oh ini untuk supaya flow-nya naik berarti kita harus buka valve yang di sini, tutup valve yang di sana segala macamnya. Nah, bikin systematic thinking algorithm yang step by step itu kan namanya algorithm kan. Dan yang terakhir adalah yang kakak pentingnya adalah komunikasi. Nah, komunikasi dengan orang lain, kita harus bisa. Kadang kan kalau kita engineer kan kita bilang, "Abang, saya mau tes kontrol ini." Nah, sementara si abang-abang yang duduk di sini kan dia ada tugasnya sendiri. Jadi supaya kita mau dia bantu kita harus bisa bujuk-bujuk dia kan. Kita harus bisa menjelaskan, "Oh, saya mau bikin ini, tujuannya kalau ini bisa tercapai, tes ini berhasil, ya Abang bisa waktunya bisa lebih apa namanya, luang, jadi bisa mengerjakan hal yang lain." Terus kita bisa bikin, storytelling, ini paling penting. Kadang-kadang engineer sini bukan kadang-kadang, kebanyakan engineer kan kita nggak pandai cerita, kita cuma bisa menghitung, tapi kita nggak bisa bercerita. Nah, storytelling ini skill yang paling penting sekarang ini, ya. Kemudian em, kita juga setelah kita punya kontrol, nah kita kontrol itu gunanya kita untuk bisa kita beroperasi dengan ini ya, dengan safe. Jadi kita bisa kirim gas-gas ini Malaysia punya Peninsula. Mereka punya banyak ratusan oil and gas platform di sini. Nah, ini dikirim ratusan kilometer ke ke teh ini. Dari sini mereka akan kirim gas, nih gas pipeline yang utama ini. Nah, ini utama nih. Nah, jadi rumah-rumah sekitar sini ya tapping lah di sini. Nah, jadi sampailah ke rumah-rumah kita si gas-gas tadi ini. Tuh. Dan juga supaya kita bisa selamat. Nah, can come home in one piece. Jadi kalau misalnya ini contoh saya waktu itu bikin model untuk relief. Jadi kalau tadi yang masih ingat di sini relief. Nah, tadi ada relief. Ini dia. Relief ini. Nah, dia ada settingannya. Ini ada settingannya nih unit ini kan, unit ini katakan unit ini. Tekanannya besar, dia kan harus relief, dia harus keluarkan isi perutnya itu ke sini. Ini ke sini dia harus keluarkan isi perutnya ke sini supaya keluar ke sana. Jadi nggak meledak di sini. Ya, nggak meledak di sini. Di sini nggak boleh meledak. Kalau di sini meledak, semuanya akan meledak, mati orang. Tapi kalau mereka keluarkan sampai ke sini dan dibakar di sini, nggak ada masalah karena memang ini tujuannya untuk membakar-bakar sampah, untuk membakar sampah. Jadi ada pelajarannya juga, ada modelnya, ada settingannya. Dan kita tadi disebut yang digital twins. Nah, segala macam model ini adalah digital twins ya. Digital twins di mana kita bisa kita coba-coba dulu, kemudian baru kita kalau kita yakin baru kita aplikasikan di pabrik. Nah, ini digital twins di sini adalah bagaimana kita bisa mengoperasikan plant ini. Ini pabriknya, pabrik ini. Pabrik ini adalah ini modelnya. Supaya saya kan nggak bisa langsung datang sini terus saya buka di sana sini tutup sana tutup sini, saya bisa bikin model dulu terus saya buka di sini katakanlah buka di sini tutup sana tutup sini sehingga melihat gimana respons dari pabrik itu sebelum kita implementasikan ke dunia nyata. Supaya kita juga dalam menjalankan operasi ini energinya sedikit dan juga resource yang digunakan juga sedikit, waste-nya nggak terbuang banyak atau nggak boleh terbuang. Dan ini bagian optimization. Jadi kalau kita udah punya model, kita bisa optimisasi profitnya tadi itu, dan juga bisnisnya juga. Jadi selain daripada proses systematic thinking dan communication storytelling tadi, kita perlu tambah namanya business knowledge karena kita menghitung duit di sini. Kemudian juga beberapa ya matematika lah sedikit ya. Bolehlah. Jadi contohnya kayak misalnya di sini kita punya pabrik di sini, dan satu lagi pabrik di lupa saya. Contohnya nih, katanya di sini lah, Pulau Jawa. Atau di sini pabriknya satu lagi ya. Jadi ada banyak apa namanya kota-kota yang consumer. Jadi bagaimana kita bisa memodelkan supply chain atau logistik ini demikian rupa sehingga total operating cost kita tuh bisa minimum
Dan juga ketika ada disruption di beberapa wilayah, kita bisa tahu dan kita bisa optimisasi lagi dengan model yang sama dengan masukkan concern yang terbaru. Inilah diperlukan matematika tadi itu. Dan juga at the end of the day, untuk membuat kebijakan kita harus bisa bercerita, Oke, ada pertanyaan nggak sampai sekarang ini? Kalau nggak, saya lanjut. Siapa sih orang-orang terkenal di bidang teknik kimia? Nomor satu, tak lain dan tak bukan adalah namanya Alfred Nobel. Jadi teman-teman tahu yang Nobel Prize. Nobel Prize ini adalah awalnya adalah duit dari si Alfred Nobel ini. Nobel ini dengan definisi kita sekarang dia adalah inventor juga. Dia invent dynamite. Ini dynamite kan zaman dulu mereka mau mining segala macam, dia bikin dynamite. Dia juga, maksudnya dia inventor, dia chemist, dia chemical engineer, dia bikin pabriknya dan juga dia entrepreneur ya, dia bikin perusahaan yang besar. Kalau Akzo Nobel, teman-teman namanya Akzo atau Dulux lah, Dulux, Sequence International, segala macam bentuk semacam cat yang terkenal itu kan dibikin sama Akzo Nobel. Nah, Nobel ini adalah Alfred Nobel. Akzo ini pun rasanya saya nggak yakin apakah Akzo ini berasal dari Alfred Nobel juga atau enggak, karena dia punya banyak company sih ininya nih. Banyak company. Ini dia, Alfred Nobel. Ini adalah chemical engineer. Kemudian kalau pupuk kan ada pupuk yang dari NPK itu ada berdasarkan dari amonia kan ya. Di zaman dulu ada namanya chemist dan chemical engineer si Haber-Bosch. Si Habernya ini saya nggak tahu yang mana. Salah satu dari Haber inilah chemist, satu lagi chemical engineer. Mereka bikin reaktor, mereka bikin katalis. Jadi reaksi ini untuk bikin amonia dari udara dan hidrogen. Nah, jadi mereka bikin reaktor pertama. Ini dia prosesnya yang mereka bikin. Nah, bos amonia Halo. proses. Halo. Tidur nih. Oke, ada pertanyaan? Tidur. Anyway, kita lanjut ya. Ini jadi pabrik. Bawa. Kemudian ini reaktor pertamanya. Ini reaktor pertama yang besar ya. Kan 3 kan 6:30 kan. Jam 6 di stasiun aja gimana? Udah sampai sana. Halo, ada pertanyaan nggak itu? Siapa itu? Atau noise? Sekarang jam 1:30 nih. Nanti jalan jam 5:30. Iya Pak Sendri, ada pertanyaan tuh bukan ya? Noise ya? Noise Pak. Iya, lanjut noise. Anyway, kemudian kita punya namanya Perry Chemical Engineering Handbook. Ini si Perry. Zaman saya belajar dulu, inilah buku yang harus kita baca dari ujung ke ujung, sekitar 2.600 halaman. Cuma saya nggak khatamkan. CEO tahu namanya Jack Welch dari GE. Nah, GE si CEO ini, si Jack Welch ini adalah chemical engineer juga. Kemudian konsultan biasalah ya, ada salah satu perusahaan konsultan terbesar namanya Arthur Deltal, dia juga chemical engineer by education and training. Sampai direktur CIA pun ada chemical engineer juga. Nah ini abang ini dia adalah chemical engineer dari mana dia? Oh dari MIT, chemical engineering dari MIT. Bisa jadi direktur CIA kan? Aktor Dolph Lundgren. Nah, pernah dengar ini nggak Expendables waktu zaman dulu? Nah, ini adalah dia ini adalah chemical engineer dan juga hampir masuk MIT. Nah, dia chemical engineering master lagi nih. Dia master chemical engineering Sydney. Bayangkan kan? Canggih nggak? Ini ada Yasir Qadhi, ini saya selalu ikutin. Nah, dia juga chemical engineer dari University Houston sebelum dia melanjutkan sekolah ke Madinah. So basically you can be anything you can think of ya in chemical engineering karena mereka sangat versatile. Yang paling penting adalah neraca massa energi dan neraca duit juga. Jadi saya buat ini lah fairy tale, which means that you can be anything that you can think of. So some quotes for today. In short, chemical engineering is I don't know. Ini saya ambil dari internetnya. Multitasking, like I don't like beer. Because coffee, problem solving. Nah, ini yang nomor 2 ini betul.
Nah, jadi kalau kita karena yang pabrik itu kan kadang-kadang ada pabrik itu ada yang udah tua, ada yang memang dia nggak benar kalibrasinya. Jadi data-data yang masuk itu data yang masuk itu banyak yang nggak bisa dipercaya. Nah, jadi data-data yang masuk itu banyak yang nggak bisa dipercaya. Tapi kita harus bisa mengambil keputusan dan kesimpulan tindakan dari data-data yang nggak bisa dipercaya tadi itu. Nah, itulah disitulah seninya. Um, Again with chemical engineers, it's like we're throwing a pig in a mud, and then so ya itu. Ada pertanyaan nggak? Sampai di sini. Kalau nggak, saya nanti akan menjawab, nanti aja saya jawab pertanyaan Pak Asep ya, yang tadi lanjutkan diskusi ya tadi itu. Nah, ada pertanyaan. Silakan dari hadirin, kalau ada pertanyaan boleh raise langsung atau via chat juga boleh ya. Tiga menit, lumayan juga. Dilanjut dulu kalau gitu, mungkin Pak Zulfan. Oke lah. Terus saya ngomong panjang lebar kan, tadi Pak saya sedang tersinggung tadi cerita dia, jadi saya pikir oke lah mungkin ini relevan untuk saya ceritakan juga. Iya. Nah, siapa saya? Nah, siapa saya kan? Em, jadi saya dari 10 tahun, jadi di sini 10 tahun saya nih. Jadi bachelor, masters, and doktornya itu saya 10 tahun dari 2000 sampai 2010. Ini ada IR, insinyur terakhir 2000 habis Covid atau sebelum Covid, waktu Covid ini ya, 2021. Kenapa saya sekolah sampai 10 tahun? Nah, sebenarnya saya nggak merencanakan saya sekolah panjang-panjang. Jadi prinsip saya adalah rezeki ini, maksudnya udah tahu kan rezeki ini udah ada yang diatur, rezeki udah diatur. Tugas kita adalah kerja bagus-bagus, belajar bagus-bagus itu tugas kita sebenarnya. Nah, yang lain-lain itu nggak usah dipikirin. Jadi dengan model tadi itulah saya menjalani hidup saya ini kayak air mengalir aja. Jadi air mengalir itu dari hulu ke hilir ikut aja sana sini. Jadi kalau ada batu besar di depan ya belok kiri, belok kanan, habis itu kadang kita lompatin. Nah, jadi dengan belok kiri, belok kanan itu, jadi jalan hidup itu kan dia nggak lurus jadinya kan ya, kan nggak lurus itu sebenarnya, karena kita kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi, kanan lagi, dan seterusnya. Jadi dari S1, dulu saya kerja di Wika. Begitu saya di tahun terakhir saya lulus S1, sebelum saya lulus S1, Wika tuh datang nih, Wika Wijaya Karya tuh, waktu itu mereka bikin EPC company. Dengan Adikarya, terus mereka gandeng IKPT untuk bikin pabrik TPPI di Tuban. Waktu itu saya ikut gabung dengan Wika di bagian pre-commissioning dan commissioning di bagian utility-nya. Nah, kenapa saya join di sana? Karena waktu itu namanya mahasiswa kan ya, namanya mahasiswa itu kan uang pas-pasan. Jadi si Wika ini datang ke kampus, terus mereka bikin kayak semacam open house lah cerita. Tapi sebelum bisa ikut cerita, kita harus sign in dulu. Nah, terus mereka ngatain makanan tuh, makanan di depan hall itu. Terus saya tanya, waktu itu kan saya tanya, ini ada makanan, ini makanan ini gimana cara makannya? Terus mereka, kamu harus sign in dulu tanda tangan, habis itu duduk dengan cerita, habis itu baru boleh makan katanya. Itulah saya sign in lah. Saya sign in, duduk dengar, habis itu saya pergi makan. Kan jadinya habis itu cerita-cerita ngomong-ngomong sama HR-nya, terus dapat interview, terus keterima waktu itu. Karena memang kata waktu itu banyak yang masuk yang keterima. Itulah saya kenapa saya ada end up di Wijaya Karya. Eh, dari 2005 itu tuh awal tahun sampai akhir tahun. Terus saya pindah kan, kenapa saya nggak lama-lama di sana? Karena waktu itu UTP ini dia datang ke ITB waktu itu untuk nyari mahasiswa juga, karena mereka kan waktu itu 2005 tuh mereka universitasnya masih baru kan, mereka baru 97. Jadi 2005 tuh baru berdatanganlah dosen-dosen mereka itu yang udah lulus kuliah, baru mau memperbesar bagian research-nya. Jadi mereka datang ke kampus-kampus, masalah waktu itu UI, ITB, UGM, ITS, 4 kampus besar ini. Terus sama juga ceritanya dengan si Wika ini. Jadi mereka letak makanan. Saya weekend kan datang ke Bandung waktu itu, teman masih banyak di Bandung. Letak makanan, kemudian gimana ini mau makan ini? Harus datang dulu, harus harus sign in dengan ceramah, baru boleh makan. Nah, ya udahlah saya sign in dengan ceramah dengan makan. Habis itu semua orang yang sign in tuh, semua orang yang sign in itu dapat ini semua, dapat beasiswa ke UTP. Meskipun kita nggak nge-apply. Waktu itu saya apply karena memang saya pengen lihat kan, waktu itu saya tertarik
dengan salah satu topiknya namanya hidden integration atau process integration, itu research di master saya. Jadinya saya pengen pengen ngeplay jadinya, cuma teman-teman saya tahu teman-teman saya memang yang nggak ngeplay mereka juga dapat dapat surat admission. Nah, begitu lulus dari UTP, saya ngeplay kerja juga, sama kayak lulus dari UTP kan saya ngeplay kerja, ngeplay sekolah, dapat sekolah, ngeplay kerja kemudian dapat sekolah, kemudian pas lulus master saya juga ngeplay kerja, interview juga ada beberapa kali, kemudian ngeplay sekolah juga. Nah, yang dapat adalah sekolah, jadi saya pergilah sekolah. Iya kan? Nah, pergilah saya sekolah lagi, jadi selama sekolah itu pun, ada project segala macam. Nah, begitu selesai sekolah, balik lagi saya interview kerja lagi segala macam, nggak keterima, terus saya kan ada KP-nya sekolah saya itu kan ada KP-nya, ada kayak internship setahun. Nah, jadi di tempat internship itulah saya, melanjutkan kerjanya. Jadi saya lanjutkan kerjanya, jadi saya internship di Trespa International ini, terus saya pun kerja di situ di bagian product development di R&D department-nya mereka, ini departemen mereka. Nah, kemudian, waktu itu ada headhunter, setelah berapa lama ada headhunter dan telepon saya, saya lihat nama kamu ada di paper ini." Ada kita waktu itu, waktu saya sekolah ini kan saya bikin paper dengan teman-teman saya tuh. Ya teman saya itu ada salah satu yang dia udah direkrut sama si proses consultant ini. Terus dia udah direkrut, terus dia tanya, apa namanya, mungkin dia tanya atau lihat paper tadi kan, "Oh, ini temanmu nih di mana orangnya?" "Oh, di sini sini sini," kata dia gitu. Terus termasuklah saya ditelepon. Nah, itu saya telepon, saya join lah, Akzo Nobel ini. Nah, di sini saya belajar, segala macam skill saya tentang proses desain, plan desain, proses desain itu ada di sini. Ini saya belajar di sini. Di sini saya belajar tentang warna dan api. Nantilah topik-topik punya kok saya bisa sharing tentang warna dan api, menarik itu. Ada di sini. Kemudian lama di Akzo Nobel ini kurang lebih 2-3 tahun rasanya waktu itu. Kemudian ada teman saya juga direkrut sama konsultansi lain. Nah, terus dia tanya, "Kamu punya teman lain nggak?" Terus dia bilang, "Iya, saya punya teman lain si Zulfan ini," kata dia gitu. Terus saya pun di-call, terus saya tanya, "Oh, saya mau pindah tapi, bayarin dong duit-duit segala macamnya nih." Terus saya pun pindah ke TMC company ini. Nah, di sini saya terlibat dan mereka kirim saya ke berbagai company kayak Sabic, Momentive, Axion, XC Johnson, DSM. Saya dikirim ke company-company selama 3,5 tahun itu. Jadi saya kerja di R&D Process Development untuk Sabic dan DSM, kemudian Process Design untuk Sabic, kemudian troubleshooting di ini XC Johnson, eh, Process Development juga di Momentive, Axion segala macamnya tuh. Kemudian saya pengen balik kan ke apa namanya nih ke sini ke daerah Asia Tenggara ini, ngeplay, satu pun nggak yang dapat. Ngeplay ke Pertamina, ngeplay ke Petronas, ngeplay ke Exxon, ngeplay ke company EPC yang di stasiun di teknik segala macam, nggak dapat juga. Nah, ya udah terakhir saya tanya sama teman saya yang di UTP, karena saya kan dulu masuknya di UTP, saya tanya sama dia, Bang, saya mau balik ini ke sana, ada nggak lowongan?" Terus kata dia, "Yaudah kamu kirim CV." Nah, yaudah saya kirim CV, terus di-interview sama HR, long story short, saya terima di UTP, baliklah saya jadi dosen. Ya, dosen sana saya ngajar, karena saya kan di bidang ini nih, di bidang ini. Jadi saya ngajar di tingkat akhir, saya belajar process design, process optimization, hidden integration dan segala macamnya. Kemudian selama saya di sini, karena UTP ini kan University Teknologi Petronas ini kan punya Petronas. Nah, jadi sekarang lebih mudah ya. Zaman dulu kita lewat internship. Jadi waktu itu saya kenal orang Petronas dan orang Petronas itu jadi tahu kan saya apa yang bisa saya bikin. Jadi saya waktu itu ngerjain project. Saya banyak ngerjain project di Indonesia dan di Malaysia waktu itu selama di UTP. Jadi pas ngerjain project di Petronas ini udah 3 tahun. Jadi UTP ini kalau kalau belum ada yang belum tahu, UTP ini sekitar 2,5 jam, 3 jam nyetir kalau slow-slow kayak saya dari KL. Jadi lumayan kan waktu itu saya ada 2 tahun bolak-balik UTP Pasar Seni waktu itu, kantornya masih di Pasar Seni. Hampir setiap weekend atau setidaknya sebulan sekali minimum. Nanti lama-lama mereka bilang, udah kamu ngeplay aja di sini, kata dia gitu. Terus saya bilang mereka, saya udah ngeplay di sini, cuma nggak keterima. Terus gimana dong? Ya udah ngeplay lagi, kata dia gitu. Nah, itulah saya keterima. Terus saya kerja di mereka sebut Global Technology Solution asal saya. Ya, GTS. Saya bagian process modeling and simulation and process improvement juga. Kemudian
yang 2 tahun saya kerja di sini cuma waktu Covid doang. Jadi waktu itu Exonium ini lagi ekspansi kan. Sekarang juga mereka ekspansi. Habis mereka buang-buang orang, terus mereka ekspansi lah. Jadi saya mereka ekspansi di KL dan India. Jadi mereka perlu orang untuk bagian optimization, optimization untuk bisnis waktu itu. Jadi saya masuk bagian ini ya, bagian value chain optimization mereka atau supply chain optimization mereka. Masuk sana, kemudian saya pindah sekarang di bagian yang process optimization. Jadi yang memang masih sejalan semuanya. Terus di sela waktu karena memang saya punya pengalaman jadi dosen di sini, saya kenal banyak dosen juga di universitas-universitas di Malaysia, terutama yang teknik kimia kan. Jadinya semenjak saya nggak jadi dosen lagi, terus saya kerja di company, eh, dan juga universitas-universitas Malaysia itu kan digalakkan sama BEM, Board of Engineers Malaysia atau IEM itu untuk melakukan kolaborasi dengan industri. Jadi mereka pengen ada case study industri, research dari industri dan segala macamnya itu. Nah, jadi saya banyak bantu-bantu. Nah, termasuklah saya bantu Nottingham University. Jadi kan udah lama, saya bantu-bantu tuh dari 2000 apa tuh? Setelah Covid lah, atau sebelum Covid. Terus lama-kelamaan dan mereka bilang, ini kita ada posisi lucu-lucu, kamu mau ikut nggak? Ya bolehlah, apply-kan saja. Terus mereka apply lah, saya ajang Professor of Practice di Nottingham University. Inilah posisi saya yang sekarang ini, dua ini. Begitulah ceritanya. Jadi nggak ini ya, bukan apa namanya, hidup saya itu bukan sesuatu yang spesial gitu. Jadi kita ikut aja kemana air itu mengalir, sampailah kita di tujuan. Nah itulah jawaban dari tadi tuh, yang dari Pak Asep tadi tuh. Belum ada pertanyaannya? Oh menarik juga ini anak-anak ini. Ini ya, makasih Pak Zulfan. Ini saya mendengar presentasi chemical engineering sebenarnya baru ngerti juga ternyata cakupan chemical engineering ini seluas itu ya. Ya, luas Maksudnya cakrawala. ternyata seluas itu ya. Ada di mana-mana. Sebelum sebelum presentasi ini mulai, tadinya saya pikir memang chemical engineering ini banyaknya ya ujung-ujungnya di refinery gitu ya, Ya, di processing untuk minyak gitu. Tapi ternyata ya ya, itu listnya itu ada apa farmasi, ada makanan, ada ya. kosmetik segala macam gitu. Jadi wah ini ada di mana-mana ternyata. Heeh, heeh. Jadi ayo ayo join join join, join masuk teknik kimia. Oke, oke. Eh, Tapi kalau boleh tahu dengan cakupan apa ya yang seluas ini, eh, apakah di chemical engineering ini ada belajarnya gimana ya? Maksudnya apa? Ada spesialis apa bagus subjurnya? bagus bagus Maksudnya bagus. Bagus bagus. itunya itu. Bagus bagus bagus. Kita belajarnya itu fundamentalnya aja sebenarnya. Kayak transferable skills, istilahnya sekarang kan. Kita belajar fundamental. Kita belajar yang ini namanya. Ini yang paling penting kita belajar ini. Ini nih, mass energy balance. Jadi kita ngitung berapa yang masuk, berapa yang keluar, berapa uang masuk, berapa uang keluar. Jadi kalau dia tidak sama, kan kita ada akumulasi di tengah-tengah itu. Jadi kalau akumulasi negatif berarti kita rugi, akumulasi positif itu yang kita pengen kan itu kan untuk urusan duit. Nah, jadi dari mass energy balance ini kita bisa desain sebenarnya, bukan 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 sebenarnya, misalnya kita desain lah berapa besar unit operasinya itu. Jadi mau yang mengalir itu minyak, yang mengalir itu susu, yang mengalir itu es krim, yang mengalir itu apa namanya angin, kan perhitungannya sama sebenarnya. Nah, jadi si bagian air, minyak, susu, material-material yang polimer tadi itu, mineral, itu kan kita sebut namanya fluida. Nah, fluida ini kan kita boleh namain apapun, tapi konsep dasar bagaimana menghitung itu yang kita pelajari di kampus. Kemudian penerapannya karena memang pilihan industrinya banyak, nah penerapannya itu bisa bermacam-macam seperti ini. Kita cuma waktu itu, nggak tahu kalau sekarang ya, waktu itu rasanya kita punya kayak semacam 2 SKS atau berapa gitu, yang disebut kayak pengantar kuliah industri atau pengantar segala macam. Jadi dia kayak ini, dia kayak
pengenalan industri-industri, kayak, industri makanan itu seperti apa, industri energi itu seperti apa, industri, nanoteknologi itu, bioteknologi itu seperti apa. Nah itu doang, itu cuma kayak sekedar pengantar. Jadi kita nggak punya waktu untuk menggali lebih dalam lagi industri itu detailnya seperti apa. Karena memang nomor satu, begitu saya jadi dosen di UTB ini saya tahu kenapa. Karena nomor satu, kita nggak punya waktu. Si materi teknik kimia itu sendiri udah cukup padat. Jadi kalau kita pengen tambahkan, kita harus buang materi-materi yang lebih fundamental lagi. Dan itu kita nggak bisa iniin kan, nggak bisa kita korbankan. Jadi ya gitu. Jadi dasarnya kita belajar yang mendasar di jurusan ini. Kemudian kita cuma akan dikasih pengenalan di industri-industri tadi. Terus begitu lulus ya udah silakan kamu masuk industri yang mana. Nanti kamu tinggal aplikasikan tadi yang tambah kurang kali bagi tadi itu. jadi nggak terlalu spesifik ya, ke industri-industri mana. Cuma kayak inilah, apa namanya, fundamental, udah cukup, dan itu pun udah cukup banyak. Oke, jadi sebenarnya implementasinya itu ya yang bisa Ya. kemana-mana, tapi waktu studinya sendiri sebenarnya lebih ke fundamentalnya ya. Iya, iya, betul, Oke. betul. Menarik kan? Ini ada yang mau masuk teknik kimia nggak? Kita perlu orang lah. Jadi zaman Di kita, di kantor saya ada posisi engineer namanya flow assurance engineer. ah, ah, Saya nggak tahu itu chemical engineering apa bukan ya. Jadi dia membahas bagaimana hidrokarbon itu mengalir. dari poin A, poin B bisa Ah, mengalir ah, tanpa terjadi hydrates dengan betul, pressure dan temperatur yang benar gitu. betul, betul. Itu chemical engineering juga mungkin ya. Jadi kalau boleh dibilang si chemical engineer ini dia kayak semacam sempalan dari mechanical engineer. Jadi zaman dulu kan misalnya katakanlah kita punya resep ya, kita punya resep di rumah. Nah, terus kita bikin katakanlah bubur Lombok. Nah, bubur Lombok ini anak-anak tahu kan? Bubur Lombok kan, bubur katakanlah contoh. Karena saya mau ngambil itu bubur. Jadi bubur Lombok ini kita bikin di rumah kan. Terus mereka bikin, oh gimana kalau kita bikin bubur Lombok itu untuk satu kota atau satu negara. Nah, itu mereka bikin lah kettle-kettle atau vessel-vessel yang besar-besar. Nah, itu kan mereka nggak peduli, kalau minta ngadu ya tinggal aduk aja kamu gini, aduk gini, kemudian semakin besar semakin banyak orang ngadu, kan gitu kan ceritanya kan, konsepnya kan gitu kan. Nah itulah yang kita sebut namanya mechanical engineering tadi, kita desain berapa besar sih tungkunya, berapa besar, berapa banyak bahan bakarnya, berapa besar si pengaduknya segala macam itu kan, berapa orang yang diperlukan, itu kan mechanical engineer ceritanya. Nah cuma lama-lama orang pikir, kalaulah kita katakanlah saya letakkan bumbu itu di sebelah sini, tapi kan ini tungkunya udah semakin lama semakin besar, atau apa namanya, pancinya kan semakin besar, jadi kita letak bumbunya sebelah sana kan nanti dia agak susah kita mau aduk sebagian sebelah sini tuh nggak teraduk sempurna. Jadi mereka mulai berpikir seperti itu, dari in terms of proses, ya. Oh, kalau begitu kita letakkan katakanlah si bumbunya ini tersebar di sekeliling panci tadi tuh supaya lebih merata. Nah, itulah proses knowledge. Nah, dari situlah muncullah mereka, oke kalau gitu kita perlu apa namanya, ilmu pengetahuan baru yang bisa membantu bagaimana kita memecahkan proses knowledge tadi itu. Bagian mekanikalnya kita serahkan sama si mechanical engineering tadi itu. Bagian prosesnya mereka bikinlah dengan chemical engineering tadi itu. Itulah si Joseph Davis tadi itu. Itulah awal mulanya. Mereka berpikir seperti itu. Nah, kembali ke ini, jadi overlapping ya, si mechanical engineering dengan chemicalnya itu ada overlapnya. Termasuk overlapnya di kuliah namanya fluid mechanics. Jadi fluid mechanics itu bagaimana fluida tadi bergerak, yang flow assurance tadi itu, bagaimana fluida tadi bergerak. Nah, kalau kayak contoh yang fluid assurance di oil and gas, setahu saya ada dua jurusan ini yang orang-orang yang dari dua jurusan ini yang bekerja di sana, karena mereka kita belajar ini kan, kita belajar fluid mechanics tadi itu. Jadi saya tahu ada teman-teman saya yang memang kerja di fluid assurance juga, ada juga yang teman-teman dari teknik mesin juga ada juga yang bekerja di flow assurance juga. Jadi overlapping lah ceritanya mereka itu. Dan sekarang ini kan pakai software kan ya. Software Oh ini iya. selama kita ngerti konsep-konsep dasar si fluid mechanics tadi itu, istilah-istilah yang digunakan kan kurang lebih sama, meskipun ada beberapa yang berbeda antara teknik mesin dan teknik kimia, tapi secara umum sama. Jadi barrier untuk ini pekerjaan ini orang teknik mesin kah atau teknik kimia kah yang buat itu nggak terlalu ada lagi. Jadi bisa aja siapapun. Oke, oke. Siap. Itu penting itu fluctuation. Kalau nggak sampai tadi kita nih. Mana tadi deh? Mana tadi bukan pas saya tadi.
Salah. Betul. Itu Ini tadi nih. Kalau nggak ada flu assurance ini nggak sampai dari gas sama minyak tadi dari sini ke sini. Mampet tengah-tengah. iya, gitu. Itu engineer yang kerjanya salah satu yang paling awal dan salah satu key ini juga key apa Iya, namanya iya, iya. disiplin juga untuk Betul, betul, Hmm. betul, betul. Karena kan kita harus tahu kan kapasitasnya. Kita mau kirim berapa banyak. Nah, begitu kita mau kirim berapa banyak, kita lihat tuh, ini terennya gimana, kondisinya gimana dari ujung ke ujung. Terus kita baru desain kan, oh untuk mengirim sekian ribu atau sekian juta barel katakanlah kan per hari, oh, kita perlu pipa sebesar ini. Ya kan supaya dia bisa mengalir. Kalau kecil kan dia nggak nyampe nanti. Atau kalau kebesaran nanti uangnya kebuang. Nah, jadinya begitu tahu pipanya sebesar itu, nah ini kan orang mekanikal akan cari dong pipanya sebesar ini segala macamnya. Terus dia akan kasih informasi ini ke orang-orang kayak struktur. Ya kan mereka harus bikin fondasinya, terutama untuk pabrik-pabrik ini. Pabrik-pabrik ini nah ini. Nah, orang struktur kan, terus harus tahu gimana masangnya segala macamnya tuh itu udah multidisiplin project kan ujung-ujungnya si ini. Oke, siap. Memang Oke, dari yang lain mungkin kita juga hampir mendekati akhir dari sesi, jadi mungkin one last ya tanya lah chance apa kalau kayak ada yang lain. So far kita on track. Pak Asep masih online? nggak online ya. Lagi away. Oh, lagi Kelihatannya away. sedih. Ah. Ya, oke. Mungkin terakhir aja dari saya, Pak Zulfan. Kalau sekarang ini biasanya kan apa? Saya nggak tahu ya. Kalau zaman saya dulu tuh kan industri ini kadang ada yang sedang naik daun pada masanya ya, Ya, gitu. betul. Uh, uh, Kayak waktu zaman saya dulu lulus itu kebetulan untuk bidang civil engineering itu memang banyak yang jadi lulusan civil engineering itu dulu banyak yang masuk ke oil and gas waktu masa saya dulu masih Ya, tahun 2000 tahun betul. 2000 awal Betul. gitu. Betul. Nah, ya. Betul. Tapi ya sesudah harga minyak turun, udah itu masa jaya itu sudah pudar gitu, udah biasa lagi Biasa gitu. lagi. Kalau untuk chemical bidangnya Pak Zulfan gitu, kira-kira sekarang ini yang lagi istilahnya lagi happening gitu, yang lagi ya istilahnya menjanjikan atau Oh, promising gitu, terutama untuk mungkin adik-adik mahasiswa yang ah, akan ah. memilih Ya, bidang bagus, gitu. bagus, bagus. Ada insight nggak? Bagus, bagus. Dia bidang kita ini dia nggak akan hilang ya selama kita perlu coklat, selama kita perlu minyak, kosmetik, elektrik, listrik, segala macam itu. Selama kita perlu minum, selama itulah kita perlu teknik kimia. Tapi ke depannya ada namanya nexus nexus problem ke depannya itu. Jadi nomor satu tuh energi. Nah kan kita sampai sekarang kita nggak tahu kalau kita listrik nggak ada listrik kan kita nggak bisa ini komunikasi ini kan. Nah, jadi energi ini paling penting, termasuk yang paling penting. Jadi nexus ada 3 dia. Jadi energi, air, dan udara. Jadi bagaimana kita bisa memberikan atau memproduksi energi energi yang murah, accessible, dan juga terjangkau harganya, dan ini ya environmental friendly itu yang paling penting. Termasuk industri yang penting ke depannya. Kemudian juga air, karena banyak orang air ini kita kebetulan tinggal di Katulistiwa, jadi kita nggak protes air. Tapi untuk yang kawan-kawan yang di daerah-daerah yang susah air, nah itu agak-agak repot. Jadi dan juga kan air kita meskipun Katulistiwa kan air kita yang banyak itu kan air asin, bukan air minum. Jadi sama juga sebenarnya kalau kita lihat-lihat, cuma kita punya blessing lah, kita punya banyak air berlimpah. Bagaimana kita bisa memproduksi air air minum yang sehatnya. Kemudian yang ketiga adalah udara. Sekarang ini kan banyak polusi udara. Nah, bagaimana industri-industri itu kita bisa
apa namanya, olah lagi udara tadi nih, maksudnya gaseous waste dari gas itu, supaya dia bisa dibuang ke udara tanpa mencemari udara juga. Nah, itu 3 ini, itu yang, problem penting. Dan juga, itu tadi 3 ya, untuk yang ini kan problem eksistensi sebenarnya. Jadi kalau 3 ini nggak ada, energi, air, udara, 3 ini nggak ada, kan kita mati nih, eksistensi manusia. Nah, kemudian research ke depannya juga yang saya tahu, ini research yang paling penting, research ke depannya juga yang bagian ini, bagian material sama bagian bio and nano. Jadi contohnya adalah kayak misalnya kan kita sekarang ini banyak yang ini pakaian, contohnya paling gampang yang pakaian lah, contohnya pakaian. Pakaian ini kan banyak yang dibuang juga. Nah, recyclingnya itu seperti apa sekarangnya? Nah, ini sekarang ini orang udah banyak yang industri atau negara-negara yang mulai yang namanya Project Advanced Recycling. Jadi daripada dia ke tempat sampah atau landfill, bagaimana kita bisa daur ulang secara kimiawi, enggak cuma kita daur ulang dalam bentuk produk yang lain, tapi kita balikkan lagi ke asalnya. Itu banyak risetnya sekarang. Itu satu. Yang kemudian adalah material-material kayak lightweight material. Nah, ini lightweight material ini untuk yang paling gampangnya adalah untuk transportasi. Jadinya bagaimana material-material yang memudahkan kita transportasi tanpa konsumsi energi yang banyak. Nah, ya kan kayak yang fiber, kayak yang ultraweight segala macam itu. Kemudian juga yang untuk yang ini, untuk yang ada juga material-material yang ini yang biomimicry. Kayak misalnya bukan biomimicry, apa namanya istilahnya ya? Yang untuk medical. Nah, jadi kan misalnya kan kita patah tulang atau segala macam, nah itu kan material tuh. Misalnya ada orang yang berlubang atau yang patah atau tanggal segala macam kan ada replacement kan itu. Nah, ada kan yang replacement untuk lutut, replacement untuk apa namanya segala macam joint itu kan material semua itu. Nah, itu riset itu pun semakin 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 berkembang dan semakin diperlukan. Karena kan kita pengen manusia kan pengen hidup lebih lama kata dia gitu. Jadinya riset itu semakin dan juga untuk ini nah, itu untuk yang ini, untuk material itu yang saya tahu. Kemudian yang ini, yang juga saya tahu sekarang tengah hot adalah yang untuk bio and nanotechnology. Bio ini terkait vitamin sama mineral sama obat-obatan dan juga terkait sama ini yang paling penting adalah ini makanan. Em, yang saya tahu ini berbagai macam lah ya. Yang saya tahu adalah yang ini mereka bisa bikin sekarang makanan dari lab. Jadi yang kayak dia vegetarian burger katakanlah contohnya ya. Nah, itu udah ada beberapa perusahaan yang perusahaan baru lah ini yang mereka udah mengkomersialkan yang vegetarian burger. Jadi dia dari kedelai mereka bisa bikin tekstur, rasa dan segala macam. Kedelai dari ini nih jamur. Jadi company-company yang menggunakan jamur dan kedelai sebagai bahan baku mereka bisa bikin makanan yang tekstur, rasa dan segala macam itu mirip kayak daging. Nah, itu kan research lumayan itu. Kemudian yang nanoteknologi ini bagian teknologi-teknologi yang mereka bisa bikin biasanya untuk yang inilah untuk industri yang kayak chip segala macam manufacturing high end yang elektronik segala macam itu. Nah, itu pun akan terus berkembang yang saya lihat ya. Jadi oil and gas dia akan ada di situ kata orang-orang konon sampai sampai nanti yang si renewable energy itu bisa keep up. Karena kan ya kan ini kan yang paling accessible teknologi yang ada sekarang itu paling maksudnya udah proven untuk di bidang industri oil and gas kan ya. Sementara untuk yang renewable tadi itu kan kayak solar, air, solar, angin itu kan belum semasal oil and gas dan juga zaman dulu kan masih mahal. Tapi zaman sekarang ini dengan adanya teknologi material, nah dia lightweight tapi strong terutama untuk wind power, terutama untuk yang kayak solar cell-nya itu kan banyak material engineering di sana tuh, untuk research-nya tuh. Jadi mereka udah semakin murah terutama yang solar solar panel. Jadinya
tergantung inilah sekarang kebijakan untuk kita mulai memasarkan instalasi si wind power dengan solar power tadi ini untuk suplai energi ke depannya. Itu saya pikir. Oke. Terima kasih Pak Zulfan untuk Sama cerita dan presentasinya, menarik sekali.